panas-panasan, kotor-kotoran. Ketika kapal sudah mau kita berangkatkan ke yang punya kapal, terkadang di saat itu juga mereka akan minta ada sedikit perubahan. Halo kawan Richie semuanya, balik lagi di channel YouTube-nya Richie Wijaya dan kali ini masih di segmen Rich Blue Sea. Nah, part terakhir hari ini masih bersama Bang Nando. Kita akan bahas dan kumpas tuntas terkait dengan apa sih industri perkapalan tersebut. Bang Nando, di terakhir tadi kita ngomong bicara mengenai konflik. Ya. Semua jenis perusahaan apapun, dimanapun, jangan kan tempat kerja ya. Kadang kan di rumah tangga atau sosial itu kan konflik pasti ada. Pasti. Tapi kita pengen tahu nih sebenarnya isu konflik yang muncul kalau di industri perkapalan ataupun di lapangan untuk galangan itu seperti apa sih isunya yang biasanya? Yang sering terjadi itu kayak dari saya itu tim produksi ya, kita hanya menerima gambar dari engineering dan kita terapkan di lapangan untuk dibangun lah, intinya seperti itu. Dan ketika paling sering terjadi itu ketika barang sudah jadi ternyata gambar itu ada perubahan. Oke. Itu yang terkadang kita berbicara dari si pekerja atau staff kita tuh dirubah loh ternyata gitu loh. Tapi bentuknya sudah jadi. Ya orang kan mungkin sedikit kok barang udah jadi dirubah-rubah ya. Itu betul. yang terkadang menjadi gimana caranya kita untuk memberi arahan lah atau menyampaikannya kalau misalnya barang ini harus dirubah. Iya, betul. Itu Iya, saya aja. juga sih kesal ya. Udah jadi suruh berubah ya kan ya. Ya nggak Mas? Video udah jadi nih kan. Udah mau tayang. Terus tiba-tiba minta ganti lagu. Minta diganti, tag ulang kan ya. Oke, nah berarti itu masih memungkinkan juga terjadi ya? Apa maksudnya tapi di dalam kontrak, apakah tidak ada sebuah statement atau ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa H plus berapa dalam waktu berapa itu tidak boleh ada penggantian desain dan sebagainya? Kalau itu terkadang gini, kan yang tidak boleh berubah itu ketika kapal sudah kita serah terimakan kepada yang punya kapal. Nah, selama proses pembangunan, yang punya kapal masih layak untuk mengomentari. Oh, loh kalau yang punya kapalnya labil banget gimana ya? Itu mungkin harus perubahan kontrak kali ya, kontrak kerja kali ya. Nah itu maksudnya, kan bisa kan, maksudnya kita di dalam kontrak kerja itu menyampaikan bahwa kalau ada pengubahan, itu mohon disampaikan ketika tahapan mana selesai. Iya. Padahal sudah masuk ke tahap yang mana, itu sudah tidak boleh lagi diubah. Memungkinkan nggak dimasukin klausal seperti itu? Kayaknya belum ada kontrak yang berbicara kayak gitu. Malah ada one case seperti ini. Ketika kapal sudah mau kita berangkatkan ke yang punya kapal, kru dari si yang punya kapal tuh masuk gitu ya ke dalam kapal untuk mengenal kapalnya, untuk kita beritahu bagaimana cara pengoperasiannya dan sebagainya lah. Terkadang di saat itu juga mereka akan minta ada sedikit perubahan. Oh, oke. Ya, nah itu yang sebenarnya sedikit menyebalkan di bagi saya, karena kapal yang seharusnya sudah serah terima atau mau diberangkatkan, mereka masih ingin merubah sedikit. Nah itu yang ya kita harus terima aja karena dia kan perwakilan yang punya kapal juga. Betul atau sih. dia akan tinggal di situ lah karena kru kapal kan. Jadi kalau minor revision nggak apa-apa ya Mas Daryl ya? Ya. Tapi berarti di setiap proyek kapal itu selalu ada perwakilan dari pemilik kapalnya? Pasti. Dia disebut sebagai apa namanya? Owner surveyor. Owner Surveyor. surveyor. Dia pantau tuh setiap hari? Pasti di tempat. Setiap hari. Berarti keputusan untuk mengubah sebenarnya bukan dari dia ya, tapi dari ownernya ya. Karena dia memberikan report kepada ownernya, seperti ini loh posisi hari ini, kapal seperti ini. Terkadang si owner pun mau melihat barangnya dulu jadi, baru mau dikomentarin. Nah, contoh dia melihat, ini gambar sudah kita kasih nih. Ini gambar ya Pak. Ya udah, kamu buat aja dulu.
Misalnya di satu panel gitu ya, atau di suatu bentuk ya, suatu barang. Kamu buat aja dulu, nanti setelah jadi baru kita kamu lihat. undang saya, kita inspek bareng-bareng. Tiba diajak ke lapangan, oh yang ini kurang bagus, tolong dirubah begini-begini. Nah itulah. Padahal kan udah dilas. Ya rapi, itu, ya kan? itu yang kadang-kadang kita kita iyakan. Tapi pasti marginnya di atas kan ya? Aduh. Iyalah, bukan iyalah. itu kita. Kalau nggak mungkin kan Nggak mau. Nah, terus Mas, kalau sebenarnya menjalin komunikasi tadi kan ada apa namanya owner surveyor ya Iya. di sana. Berarti dari tim perusahaan perusahaan Mas ini juga harus melakukan komunikasi sama dia, atau dia cuma datang untuk ngecek saja? Selalu berhubungan, karena ketika dia pun akan ketika ada suatu struktur atau suatu barang, dia akan kita undang untuk menginspeksi barang itu. Nah jadi mungkin kita akan selalu berhubungan dan kita membuat daily report yang harus desain sama dia. Oke. Karena untuk memberitahu bahwa hari ini ada pekerjaan ini dan dia biarpun dia tahu gitu, dan dia bisa kirim ke kantornya. Hanya sebatas output pekerjaan atau detail daripada pekerjaannya? Output pekerja. Berarti dia nggak perlu sampai tahu bahwa ini bahannya apa dan Oh sebagainya. itu kan sudah tertulis di dalam kontrak pembuatan Kontraknya. kapal. Jadi kita mengikuti itu saja. Tapi dia output dan hasil dia wajib selalu ada. Berarti owner surveyor wajib juga memahami dunia perkapalan? Wajib. Oke. Jadi kalau teman-teman yang mau daftar, wajib lulus dari teknik perkapalan? Ya. Iya. Nah, kalau misalnya ditanya terkait dengan bagaimana sih kunci penyelesaian project shipbuilding, apa saja sih poin-poin penting ketika dalam harus menyelesaikan project ini? Memanage dan memberikan ketika ada masalah bisa cepat memberikan solusi. Wah. Karena terkadang banyak satu yang gak bisa kita hindarin lah, yang mungkin bisa membuat project ini mundur dari schedule ya, seperti maintenance alat berat atau hujan, cuaca yang tidak bisa dikendalikan kan. Tapi kalau untuk kunci, oke lah, anggap itu tidak terjadi, yang sudah kita tahu lah, yang nggak akan bisa kita kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol itu problem-problem dalam proses pembangunan, gimana caranya bisa memanage orangnya untuk menjalankan step yang seharusnya, dan dia tuh ketika ada suatu trouble yang berhubungan dengan penyelesaian, kita harus bisa cepat kasih solusi. Oke. Karena trouble di lapangan itu tidak sedikit ya, karena terlalu banyak bagian yang ambil alih. Contoh ada struktur, ada pipa, ada machinery tadi. Jadi terkadang ada orang yang lagi mau ngerjain ini, contoh orang struktur lagi ngerjain di posisi ini, tiba-tiba orang machinery datang mau ngerjain di situ juga kan. Mereka berantem, ini tempat kerja, ini gue mau ngerjain ini loh, kenapa lu di situ juga? Mungkin bahasanya kayak gitu ya. Gimana caranya mereka bisa bekerja tapi di tempat yang berbeda. Terkadang itu yang membuat clash lah, atau perubahan gambar. Iya, betul. Nah, kalau terkait dengan pembuatan atau produksi kapal ini, berarti seluruh kapal sifatnya customize kan ya? Apa pernah ada orang mesen 10 kapal dengan desain yang sama, dengan spesifikasi yang sama? Ada. Pernah ada, dengan Kalau satu owner yang sih sama? enggak sih. Mungkin Maksud- 4, 5 itu ya. Itu biasanya digunakan untuk kapal apa itu? Kapal takbut. Kapal takbut. Ya, larinya kapal angkatan laut. Itu kan dia sebenarnya, ya kita bisa bilang sebenarnya dia tuh yang berbeda itu hanya sistem elektrikalnya saja yang mungkin lebih update ya. Oke, Tapi betul, untuk betul, secara struktur, secara mesin mungkin mereka sama. Ya. Kalau dibilang kapal angkatan laut nih Mas, kapal selam sudah pernah bikin belum? Belum dong. Belum. Tapi memungkinkan nggak untuk membuat kapal selam di Indonesia? Tapi sebenarnya saya nanya nih, ada nggak sih yang buat kapal selam di Indonesia? Indonesia sudah buat. Sudah ada? Udah. Kalau di perusahaan Mas belum ada? Belum. Tapi ada kemungkinan masuk ke sana? Kayaknya karena kapal angkatan laut yang bersifat khusus itu tidak akan diberikan ke swasta. Oh, I see. Dia akan bikin di PT PAL BUMN Indonesia sendiri. Tapi memang kita udah punya ya Punya untuk produksi. Nice. Nah Mas, terkait dengan pertanyaan nih, kalau bicara mengenai mengelola key point ataupun cara untuk memanage, pastikan kita ngomong juga pernah terjadi sebuah kegagalan
dalam menjalankan iya. project gitu kan. Boleh nggak sharing kegagalan apa saja nih yang pernah dialami sama Mas Nando selama bekerja di galangan kapal ini? Kegagalan yang paling sering terjadi, mundur dari schedule. Oh, mundur dari schedule. Iya, karena terlalu banyak faktor yang kalau misalnya kita bangun kapal itu banyak faktor yang mengikuti gitu, dalam artian penghambatnya tuh banyak atau trouble-trouble yang tidak kita duga tuh banyak. Jadi terkadang paling sering lah itu mundur dari schedule. Itu faktor pengaruhnya karena apa tuh? Apa saja kira-kira yang pernah dialami? Banyak. Kalau untuk manage orang mungkin kita sudah anggap banyak orang yang bisa lah. Betul. Nah, yang tidak bisa atur itu keuangan. Nah, Oke. Yang kedua cuaca. Oh, cuaca. Oke, keterlambatan kedatangan material. Oke. Yang paling terakhir ya mungkin ada perubahan-perubahan gambar yang harus diubah ketika diatur. Atau materialnya tiba-tiba tadi harganya naik, Nah, ya kan? ya. Atau tiba-tiba materialnya kosong, Ya. karena ada fluktuasi harga, Ya. akhirnya supplier banyak yang bermain dan Ya. sebagainya. Tuh, hampir sama sih ya sebenarnya masalahnya di infrastruktur lain juga seperti itu, sama. karena ya rata-rata masalahnya di sana bidangnya ya. Kalau tadi misalnya teman-teman semua, jadi ya namanya usaha ya, nama kerja apapun itu pasti ada punya namanya risiko, benar ya Mas ya? Pasti punya namanya risiko, pasti pernah mengalami kegagalan. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengatasi kegagalan itu saja. Oke, Mas Nando, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman semuanya. Boleh, kameranya yang mana yang ini? Silakan Mas Nando. Gini. Apa tuh? Teknik perkapalan tuh. Kalau benar-benar minat saja dimasukin, kalau enggak jangan. Oke. Kalau ibaratnya kalau saya nasi sudah jadi bubur ya tinggal tambahin ayam, kecap ya enak gitu loh. Nggak bisa dirubah. Sambal, ya. Tinggal dinikmati saja. Tapi kalau misalnya masih ada peluang yang lain, ya lebih baik cari peluang lain lah. Ini soalnya supaya Mas Nandonya nggak ada persaingan. Bukan. Karena orang jarang yang mau ya kita, apalagi zaman sekarang ya, panas-panasan, kotor-kotoran, mungkin jarang ya sekarang di eranya sekarang. Lebih suka mainnya di startup, ya tampilannya necis, wangi, office, ya kan, bersih. padahal sama aja gitu. Kan, padahal pakai lanyard gitu. Bisa kan nanti galangan kapalnya juga dibikin hall yang besar, pasang AC, mereka kerjanya pakai dasi, pakai jas, sambil ngelas. Kayak nggak mungkin. Kayak nggak mungkin. Tapi ini tadi itu pesan-pesannya untuk teman-teman semuanya. Tapi kalau saya sih gini ya teman-teman, mau nanti minatnya kemana silakan gitu ya. Kalaupun masih ragu-ragu nggak apa-apa lah, coba-coba dulu. Ternyata juga Mas Nando awalnya juga ragu dan akhirnya cemplung gitu. Karena ya lumayan lah, secara materinya tuh lumayan gitu kalau terkait dengan proyek kapal ini ya Mas ya. Nah jadi teman-teman ya intinya pekerjaan apapun selama teman-teman lakukan dengan kesungguhan, dengan sesuatu hal yang awalnya mungkin tidak dicintai, ya sama lah kayak pasangan. Awalnya tuh dijodoh-jodohin, dicoblangin gitu. Lama-lama kok jadi menarik ya, kok kayaknya menyenangkan ya, kok kayaknya bikin saya nyaman ya, oh kayaknya bisa membuat saya sejahtera ya. Nah silakan dilanjuti. Jadi konsepnya ya silakan teman-teman kenal dulu, karena teknik perkapalan tadi ini saya juga terus terang baru untuk mendalami terkait dengan industri perkapalan ini. Jadi bagi teman-teman semua yang penasaran, silakan cek. Saya rasa udah banyak ya informasi mengenai industri perkapalan. Silakan nanti mana tahu ada bukan film Titanic-nya. Bukan film Titanic-nya, tetapi kita bicara mengenai bagaimana membuat kapal-kapal yang baik lagi di masa akan datang. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Nando sudah hadir untuk kami semua memberikan informasi mengenai industri perkapalan, dan semoga Mas Nando selalu diberikan kesehatan, pastinya sukses selalu untuk karirnya, dan kami tunggu nanti ada kapal hasil karya dari Mas Nando yang mungkin bisa jadi kapal penumpang gitu ya. Sudah ada? Kapal penumpang belum sih. Belum pernah buat. Mungkin ada yang berminat nanti yang mau bikin kapal penumpang atau ada investor ya kan. Karena kaitannya dengan traffic sekarang traffic sekarang terkait di dunia logistik maupun dunia penumpang itu sudah semakin luar biasa besarnya. Oke.
Teman-teman semua, mungkin cukup sampai dengan di sini terkait dengan segmen Rich Blue Sea. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Nando. Semoga teman-teman yang tadinya belum tahu terkait dengan apa sih itu industri perkapalan dan sekarang sudah mulai terbuka dan mulai sedikit tahu. Nah, kalau pengen cari tahu lagi silakan nanti saksikan di segmen Rich Blue Sea selanjutnya karena kami akan mendatangkan narasumber yang benar-benar kompeten dan juga yang benar-benar menguasai terkait dengan bidang ini. So, bagi kalian yang suka dengan konten ini silakan klik like dan share kepada teman-teman kalau menurut kalian ini bermanfaat dan jangan lupa dong di subscribe sekarang juga. Support terus terkait dengan channel YouTube ini. Sampai ketemu di segmen-segmen berikutnya. Saya Ricky Wijaya pamit undur diri. Bye bye.